Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Ibu juga alhamdulillah sehat ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Dewi Sulistiawati. Ibu mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kelas kelas 11A ya. Iya. Nah, kelas 11A siapa ketuanya? Oh, Pratomo, silakan ya untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Iya. Di sini ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, materi hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, kompetensi dasar yang Ibu ambil yaitu 3.4, berisikan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, mampu menjelaskan secara lengkap pengertian teks eksplanasi setelah membaca contoh teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan secara lengkap struktur teks eksplanasi yang dibaca. Yang ketiga, mampu menjelaskan secara lengkap kebahasaan teks eksplanasi yang dibaca. Dan yang terakhir yaitu mampu menjelaskan secara lengkap jenis-jenis teks eksplanasi. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian minggu lalu belajar tentang apa? Tentang teks prosedur. Nah, ada yang masih ingat tidak? Struktur teks prosedur itu apa saja? Nah, sebutkan nama ya. Silakan. Putri ya. Bagus sekali Putri ya. Nah, itu struktur dari teks prosedur. Nah, sama halnya dengan teks eksplanasi ini. Teks eksplanasi juga mempunyai struktur, hanya saja berbeda dengan strukturnya itu berbeda dengan teks prosedur. Seperti itu ya. Nah, sekarang kalian simak baik-baik rekaman ini ya. Nah, ini Ibu memberikan contoh teks eksplanasi. Silakan ya simak dengan baik-baik karena nanti ada pertanyaan yang Ibu akan tanyakan ya. Banjir. Banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Dalam pengertian sederhana, banjir adalah luapan air dalam jumlah besar yang menerjang dan menggenangi suatu daerah. Peristiwa meluapnya air tersebut masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni manusia akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Suatu daerah disebut banjir jika air dalam jumlah banyak menutupi sebagian besar daerah yang luas. Sedangkan secara hidrologis ada dua definisi tentang banjir, yakni setiap aliran air yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap kondisi permukaan atau level air yang melebihi batas normal. Terjadinya banjir dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam tersebut dapat berupa curah hujan tinggi, letak daerah lebih rendah dari permukaan laut, dan daerah yang terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan di mana jalan keluarnya air yang sempit, serta adanya pasang naik air laut. Sedangkan faktor manusia yang menjadi penyebab banjir yaitu kegiatan penggundulan hutan dan sampah yang dibuang secara sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan saluran air atau sungai tersumbat sehingga mengakibatkan terjadinya luapan air. Banjir dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi manusia. Banyak sekali harta benda yang rusak karena terendam banjir. Sarana dan prasarana rusak porak-poranda sehingga tak bisa digunakan lagi. Bahkan nyawa manusia melayang sia-sia diterjang oleh banjir. Pada saat banjir, masyarakat mudah terserang penyakit akibat genangan air yang kotor.
persawahan dan perkebunan menjadi rusak berat yang dapat menyebabkan terjadinya gagal panen. Kondisi ini selanjutnya membuat masyarakat dilanda kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia hendaknya menjaga alam untuk mencegah terjadinya banjir. Menjaga lingkungan tetap lestari menjadi tugas utama kita semua. Kerusakan alam harus segera dihentikan akibat ulah manusia. Hutan yang gundul harus segera kita hijaukan kembali. Mari kita biasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demi keberlangsungan hidup anak cucu kita kelak. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak tadi contoh teks eksplanasi, silahkan ada yang ingin berpendapat mengenai apa itu teks eksplanasi. Ya, silahkan. Oke, Dinda. Terima kasih untuk saudara Dinda. Nah, menurut Dinda itu teks eksplanasi itu adalah teks yang mengurai fenomena alam, karena tadi menceritakan tentang banjir ya. Nah, kemudian ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Agus. Oke, terima kasih Agus. Nah, menurut Agus itu tidak hanya fenomena alam, Bu, katanya. Nah, bisa juga fenomena sosial seperti itu. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Putri, ya. Terima kasih Putri ya. Nah, menurut Putri itu adalah menjelaskan tentang sebab akibat dari suatu fenomena. Nah, benar semua ya, benar yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Nah, ada yang dapat menyimpulkan tidak? Apa itu teks eksplanasi dari pendapat teman-teman kalian? Ya, silakan. Regar ya. Iya, makasih ya Regar. Nah, benar ya apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian. Berarti kesimpulannya teks eksplanasi itu adalah teks yang menguraikan fenomena alam, dan isinya itu terjadi bagaimana prosesnya, kemudian mengapa terjadi fenomena itu ya, terus berarti ada hubungan sebab akibat ya. Bisa juga tadi ada fenomena alam dan fenomena sosial ya. Pintar sekali. Nah, itu ya pengertiannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya. Silahkan kalian cari mengenai struktur, kebahasaan, dan juga jenis-jenis dari teks eksplanasi. Ya, silakan Ibu beri waktu 10 menit. Ya, anak-anak sudah 10 menit ya. Nah, silakan ada yang ingin berpendapat mengenai struktur teks eksplanasi. Ya, silakan. Ya, Saudara Mawar ya. Iya, terima kasih Saudara Mawar ya, tepat sekali. Jadi ada 3 apa saja? Iya, benar, pernyataan umum. Atau iya, benar, atau pembuka. Tadi isinya ada apa saja? Iya, benar sekali ya. Jadi ada definisi. Ya, ada definisi fenomena yang sedang dibicarakan. Jadi ada definisinya. Kemudian yang kedua ada apa? Benar sekali, yang kedua itu ada isinya yang berhubungan dengan sebab akibat. Kemudian yang ketiga, iya, penutup. Isinya benar sekali ya, isinya itu tentang kesimpulan ya, bisa kesimpulan. Nah, itu kemudian Ibu akan bertanya mengenai kebahasaan dari teks eksplanasi. Silakan. Ya, silakan. Saudara Giri ya. Iya, terima kasih Giri ya, tepat sekali. Jadi ada apa saja? Ada kohesi. Kohesi itu apa? Benar sekali ya. Jadi adanya hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai dengan dengan penggunaan unsur bahasa. Nah, kemudian yang kedua ada apa? Ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Iya, tepat sekali. Konjungsi itu adalah penghubung ya, penghubung untuk menghubung, kata penghubung ya, untuk menghubungkan
kalimat. Contohnya apa saja? Iya, ada dan, kemudian atau, ketika, dan sebagainya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada frasa. Benar ya, frasa itu apa? Iya, benar ya. Gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Contohnya apa saja? Iya, bayi sehat, pisang goreng ya, benar. Dan lain sebagainya ya. Kemudian ada apa lagi? Ada istilah. Istilah itu apa? Iya, tepat sekali ya. Istilah itu yaitu jadi ada suatu kata atau gabungan kata ya. Atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna ya, seperti itu. Nah, itu ya kaidah kebahasaannya. Sekarang Ibu akan menanyakan jenis-jenis. Jenis-jenis dari teks eksplanasi itu apa saja? Ya, silakan. Saudara Putih ya. Oke, jadi benar ya yang dikatakan oleh saudara Putri. Jadi jenisnya itu ada dua. Yang pertama, fenomena alam. Jadi benar ya, fenomena alam itu apa? Yang kejadian yang terjadi di kehidupan alam. Kemudian yang kedua, fenomena sosial, yaitu benar sekali, yaitu ya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, itu ya kalian sudah mengetahui tentang struktur, kebahasaan, dan juga jenis. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompoknya itu terdiri dari 10 orang. Bebas ya, tapi sesuai absen saja ya biar cepat. Nah, sesuai absen. Nah, silakan kalian cari ya struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi yang tadi awal ya, yang berjudul banjir yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu beri waktu 15 menit. Oh iya, Ibu lupa, maaf, Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Jadi nanti setiap kelompok itu maju. Ya, dan kelompok lain itu menanggapi. Ya, misalnya kelompok 1 maju, kelompok yang lain menanggapi, seperti itu. Nah, karena waktunya terbatas, Ibu hanya minta kelompok 1 terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kalian kerjakan dulu ya. Silakan. Nah, anak sudah 15 menit. Silakan untuk kelompok 1 maju ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya ya. Silakan. Terima kasih ya untuk kelompok 1. Nah, Ibu akan mengulas kembali hasil temuan dari kelompok 1 ya. Nah, dimulai dari struktur terlebih dahulu ya. Nah, tadi pernyataan umumnya benar yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Pernyataan umum itu dimulai dari kalimat banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Nah, sampai dengan sedangkan secara hidrologis ada 2 definisi tentang banjir, yakni setiap aliran yang merusak harta benda, ternak, dan tanaman, dan setiap kondisi permukaan atau level air yang melebihi batas normal. Nah, benar ya, tadi juga sudah dikatakan bahwa pernyataan umum itu apa? Nah, iya, berisi tentang definisi ya. Di sini juga menjelaskan definisi banjir secara hidrologis itu seperti apa. Nah, itu ya sudah benar. Kemudian sudah benar juga tentang yang kedua itu sebab akibat ya. Nah, ataupun isinya benar ya, dimulai dari kalimat terjadinya banjir dapat disebabkan oleh 2 faktor ya, sampai dengan kalimat kondisi ini selanjutnya membuat masyarakat dilanda kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Nah, benar tadi di kalimat ini jadi ada sebabnya, sebab terjadinya banjir, kemudian ada akibatnya, yaitu salah satunya menimbulkan kelaparan. Nah, itu ya sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian penutupnya juga sudah benar, yaitu dimulai dari kalimat oleh sebab itu kita sebagai manusia hendaknya menjaga alam untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, sampai pada kalimat demi keberlangsungan hidup anak cucu kita kelak sampai akhir. Nah, itu ya kesimpulan ya. Nah, itu sudah benar. Kemudian kebahasaannya juga
satu itu konjungsi katanya. Nah, contohnya itu pada kata dan. Nah, dalam kalimat banjir termasuk dalam salah satu gejala alam yang mempengaruhi kehidupan manusia dan dapat menimbulkan kerusakan. Benar ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian juga ada kohesi. Benar juga ya, tadi ada pengacuan. Dalam kalimat terjadinya banjir dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia ya. Seperti itu. Kemudian juga tadi ada frasa depan kata kelompok 1 ya. Pada kalimat peristiwa meluapnya air tersebut masuk ke kawasan pemukiman yang dihuni. Nah, dihuni ya, di-nya itu frasa depan, dihuni manusia akibat sungai tidak mampu lagi menampungnya. Nah, istilah juga tadi benar ya pada kalimat. Sedangkan secara hidrologis ada 2 definisi tentang banjir. Nah, kata hidrologis itu ya merupakan istilah. Nah, bagus ya kelompok 1 tidak ada kekurangan apapun. Nah, Ibu minta kalian tidak lagi duduk berkelompok ya. Nah, ada tugas nih untuk minggu depan ya. Nah, kalian harus menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi yang berjudul kemiskinan. Nanti teks eksplanasinya Ibu bagikan ya kepada ketua kelas, dan nanti ketua kelas bagikan kepada seluruh siswa. Nah, anak-anak itu ya untuk tugasnya. Nah, Ibu akan bertanya, apa manfaat yang kalian dapat ketika mempelajari teks eksplanasi? Silakan. Ya, silakan Saudara Putri. Iya, terima kasih Saudara Putri ya. Nah, benar sekali ya, manfaatnya itu yang pertama tadi ya kita mau menambah wawasan ya, mau menambah pengetahuan tentang fenomena. Kemudian ya kita mengetahui tentang sebab akibat dari suatu fenomena, dan kita juga mengetahui untuk mencegah ya tadi ya kerusakan alam dan lain sebagainya ya. Nah, itu manfaat dari teks eksplanasi. Nah, itu ya anak-anak. Nah, ada yang dapat menyimpulkan tidak kita belajar tentang apa saja hari ini? Ya, silakan Saudara. Iya, Rindang. Iya, bagus ya. Jadi kita belajar tentang apa aja? Latihan, kemudian struktur, kebahasaan, dan juga jenis-jenis teks eksplanasi. Nah, itu ya. Nah, anak-anak karena waktunya terbatas nih. Nah, Ibu ingin memberitahukan. Nah, kalian akan melanjutkan masih tentang teks eksplanasi. Hanya kodenya itu berbeda. Kodenya itu 4.4 berisikan tentang ya memproduksi teks pengetahuan dan uraian eksplanasi secara lisan atau tulis ya, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan kejadian yang mengandung kausalitas atau sebab akibat. Nah, nanti kalian minggu depan itu akan belajar tentang langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Kemudian masih sama, yaitu model pembelajarannya itu discovery learning. Jadi nanti kalian dibentuk kelompok lagi, memilih salah satu jenis teks eksplanasi, kemudian kalian dengan anggota kelompok membuat teks eksplanasi, maju, kemudian nanti ada tanggapan lagi dari kelompok yang lain, dan nanti setelah itu kalian juga ada tugas individu, yaitu kalian akan membuat teks eksplanasi. Nanti bebas temanya ya. Nah, itu untuk minggu depan. Nah, hari ini ada waktunya sudah habis ya. Alhamdulillah ya, kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi. Nah, jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Buka-buka lagi materi teks eksplanasi ya. Kemudian tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.